Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Yulianti Basri, berikut sorotan sepekan bontangpost.id. Akibat kewenangan yang belum jelas, pemerintah Kota Bontang dalam hal ini Dispopar masih dilema dalam mengelola maupun mempercantik beras basah. Kewenangan pengelolaan Pulau Beras Basah sampai saat ini masih menggantung, lantaran belum adanya legalitas resmi dari pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Itu sebabnya Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Bontang Ahmad Asnem mengaku urung mengelola destinasi wisata laut tersebut sebelum adanya legalitas resmi dari Pemprov Kaltim. Seperti diketahui, selama ini secara aturan, kewenangan laut Pulau Beras Basah berada dalam naungan pemerintah Provinsi Kaltim. Hal itu termaktub dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk memajukan pariwisata Kota Bontang, Asnem menargetkan pada tahun ini Pulau Beras Basah sudah dikelola oleh pemerintah Kota Bontang. Untuk itu, upaya komunikasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi bakal ditingkatkan. Agar wisata di Bontang terstruktur, kata Asnem, pihaknya juga akan melakukan penataan dan perbaikan semua fasilitas beras basah sebagai target utama apabila Pemprov telah mengeluarkan surat resmi. Isu perihal adanya penculikan di Kota Bontang ditepis oleh Kapolres. Kendati begitu, orang tua diminta tetap waspada dan meningkatkan pengawasan terhadap anak. Isu penculikan anak di sekolah yang beredar melalui pesan berantai dipastikan tidak benar. Hal itu dipertegas oleh Kapolres Bontang AKBP Yusep Dwi Prastia. Dia menyebut tidak ada kasus penculikan anak di sekolah dasar. Pihaknya juga tidak menerima laporan dari manapun. Untuk itu masyarakat diminta tidak mentah-mentah menelan informasi. Terkait pemberitaan adanya kasus penculikan anak yang terjadi di Kota Bontang, bahwa itu adalah berita hoaks dan tidak benar. Namun, saya mengajak bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian untuk senantiasa meningkatkan kewaspadaan kita, kepekaan kita untuk menjaga anak-anak kita dan buah hati kita. Kendati begitu, dia mengimbau agar tetap waspada dan meningkatkan pengawasan terhadap anak. Dia juga meminta kerjasama dari masyarakat apabila menemukan hal-hal mencurigakan di lingkungan masing-masing agar tidak segan melaporkan ke polisi. Pemerintah belum bisa menganggarkan sarana penunjang untuk rumah sakit tipe D karena masih harus menunggu hasil konsultasi publik. Untuk itu, hingga kini belum bisa dipastikan kapan penggunaan rumah sakit tersebut. Warga Kota Bontang yang ingin mendapatkan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Taman Sehat harus bersabar. Sejauh ini beberapa sarana penunjang belum dilengkapi. Terkait pengadaan, Sekretaris Kota Aji Erlinawati mengatakan skemanya menunggu hasil konsultasi publik. Pada konsultasi publik, pemerintah kota akan menentukan mana program strategis yang harus ditangani terlebih dahulu, menyesuaikan dengan ketersediaan kas daerah. Mulai dari pergeseran anggaran tahun ini, APBD perubahan atau APBD tahun depan. Sebelumnya, Kepala Dinas Kesehatan belum bisa menargetkan kapan rumah sakit tipe D mulai melayani pasien, mengingat beberapa ketentuan wajib dipenuhi terlebih dahulu, terkhusus berkaitan dengan apa yang menjadi syarat izin operasional sebuah rumah sakit supaya dapat menyelenggarakan pelayanan kesehatan setelah memenuhi persyaratan dan standar. Sebagai salah satu penanggulangan banjir, pemerintah Kota Bontang pada tahun ini akan kembali melakukan penurapan di Gunung Elai dan Api-Api dengan menelan anggaran sekitar 28,2 miliar. Pemerintah Kota Bontang melanjutkan upaya penurapan Sungai Bontang dalam rangka mengatasi terjadinya banjir. Pada tahun ini anggaran yang dialokasikan mencapai 28,2 miliar, bersumber dari APBD Bontang. Penurapan menyasar dua wilayah yakni Gunung Elai dan Api-Api. Khusus untuk wilayah Gunung Elai, pengerjaan dipusatkan di area yang belum terturap di bagian hulu. Volume pengerjaan penurapan nantinya di titik tersebut 530 meter. Pengerjaan sisi kanan dan kiri bantaran sungai. Sementara untuk area Api-Api, pengerjaan melanjutkan di Jalan Bulu Tangkis hingga Catur, panjangnya hanya 50 meter. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Terus ikuti informasi terbaru kami di www.bontangpost.id. Saya Yulianti Basri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.